selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami di Angkringan Sedudo Keren. Halo, selamat malam Kak Adven, Kak Alda. Lagi pada ngapain ini? Kak, kami lagi mau hias telur pasca, Kak. Kan sebentar lagi mau pasca. Iya. Mana nih hiasannya? Kak Adven mana nih hiasannya? Ini lagi seru lucu banget. Nih, coba. Oleh. Tapi pulpennya nggak ada gantian ya. Sip. Ayo punyamu mana? Yang lucu dong. Kok diurek-urek? Kan ini bunga ceritanya. Oh, ceritanya bikin bunga. Kalven bikin apa nih ceritanya? Lagi ya sama sih, lagi hias bunga juga. Wah, cowok kok hiasnya bunga sih? Oke. Lucu? Boleh? Aku mau bikin telur gemoy. Selamat malam, Adven. Selamat malam, Alda. Selamat Halo, Bu malam. Edi. Selamat malam. Selamat Apa malam. kabar ini? Baik. Lagi ngapain nih? Kok kelihatannya seru sekali. Ini nih, kita lagi belajar ngias. Lihat Telur. telur sih. Dulu Lagi kan nggak seru pernah ngias telur Paskah, sekarang Iya. nih. Oh, Dari mana? dari rumah. Oh. Kelihatannya seru sekali. Iya, betul. Ayo, monggo, duduk dulu. Ayo, Kak Adven geser, aku dari sini. Oh, ya, sebentar lagi hari raya Paskah ya. Iya, Bu Iya Edi. nih, jadi lebih asik hias telur. Bu Edi sendiri gimana persiapan Paskah kali ini? Dari puasa, pantangnya? Oh, sangat luar biasa. Amin, persiapannya. puji Tuhan. Juga. Oke, enaknya dipanggil Kak atau Bu ya ini? Panggil aja. Kak aja ya. Iya. Oke, untuk Kak Edit boleh perkenalan dulu buat Dudo Keren yang di rumah, mungkin ada yang belum tahu. Selamat malam, sobat Dudo Keren. Perkenalkan, nama saya Desara Edisabila Aliusi, biasa dipanggil Edit. Saya adalah katekis dan seksi katekisnya di Paroki Paulus Nganjuk. Dengan saya. Oke, Kak Edit gimana kabarnya? Baik ya pastinya. Oh, baik, sangat baik sekali. Sini. Ini aku kan tuan rumah di ceritanya di sini. Mau pada minum apa ini? Kak Edit mau minum apa? Oh, saya hangat. Teh hangat. Kalda? Samain aja deh. Oke, Hangat siap. aja. Tunggu sebentar ya. Yang manis ya? Siap. Sama manis loh. Oke. Bentar, aku geser dulu biar lebih enak ngobrolnya. Oke, mumpung ada Kak Edit nih, boleh dong kita tanya-tanya seputar Paskah? Apa yang mau ditanyakan seputar hari raya Paskah? Bentar. Sebelum kita tanya-tanya, mending kita tunggu pesanan dulu aja. Wah, boleh tuh buat nemenin kita ya. Iya. Gimana nih Kak Mary? Oh iya, sebentar. Nih, pesanannya Oke. dateng. Pas banget nih. Sama-sama. Ini buat Bu Edit. Terima kasih. Ini buat Kak Alda. Terima kasih. Dan ini buat Terima Kak kasih. Alven. Ini manis kan? Udah dong, yang penting manis semuanya kayak Oke, orangnya. Siap. Kalau dari teman yang anget-anget nih, mungkin Kak ada pertanyaan. Boleh ya? Aku dulu bertanya. Oke, untuk Kak Edit nih. Oke, jadi gini Kak, Paskah itu kan adalah hari kebangkitan Tuhan. Tapi mengapa sih Paskah itu selalu identik dengan telur? Baik, Kak. Jadi gini ceritanya. Jadi kenapa Paskah identik dengan telur Paskah? Karena telur Paskah itu adalah bermakna tentang kelahiran baru atau kehidupan baru. Jadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita itu dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Manusia baru karena penebusan dosa-dosa kita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang Bapa dari salib. Oke. Jadi mulai pengawalan sampai penebusan Tuhan Yesus. Iya, ya? maka dari itu kenapa identik dengan telur Paskah? Karena telur Paskah itu adalah seperti maknanya kelahiran baru atau kehidupan baru di telur itu. Ceritanya seperti itu. Oke. Iya. Nah, sekarang bagian aku nih kayak mau tanya. Iya, Alda mau tanya apa? Apa sih sebenarnya misteri di balik Paskah ini? Apakah cuma hanya sekedar misteri tentang kebangkitan Tuhan aja atau emang ada hal lain gitu? Jadi gini, misteri sebenarnya di balik Paskah itu adalah tersambungnya kembali antara hubungan Allah dan manusia yang awalnya rusak. Nah, ini berkat penebusan Tuhan Yesus, hubungan itu terjalin lagi relasi yang dulu rusak karena
dosa ini akhirnya bersatu kembali oleh penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus telah mengalahkan maut atau kuasa dosa, dan akhirnya manusia memperoleh hidup kembali dalam rahmat Allah. Oh, jadi bukan hanya sekedar tentang misteri kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, jadi Paskah ini adalah tentang kembalinya lagi antara hubungan manusia dengan Allah itu sendiri. Jadi manusia kembali lagi memperoleh rahmat Allah. Gitu. Oke, terus Kak, aku mau tanya lagi nih. Kan kebangkitan Tuhan dalam hari Paskah merupakan misteri atau keselamatan, karya keselamatan Allah. Nah, arti dari keselamatan Allah itu sendiri seperti apa sih? Jadi keselamatan tidak lain adalah hidup dalam kasih Allah dan rahmat Allah, atau hidup dalam kesatuan dengan Allah. Jadi karena kita tadi sudah dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, akhirnya kita bisa bersatu lagi dengan Allah. Nah, manusia diselamatkan ketika manusia hidup dalam kuasa dosa. Ini hidup dalam kasih Allah. Jadi berkat penebusan itulah kita bersatu dengan Allah dan kita memperoleh rahmat Allah itu sendiri. Sebentar ya. Itu sepertinya kayak ada Romo nih. Gimana kalau kita panggil untuk gabung di sini ngobrol bersama kita? Boleh tuh, boleh. Romo. Romo sini Romo. Cepet dong Mo, sini lah. Sini loh Romo, kan kita tadi ngobrol masalah Paskah ini. Kan kebetulan ada Romo. Itu ada Bu Edit. Kan lebih jelas lagi. Sampai itu salah. Ada. Ini loh Romo, ayo Romo kita jelasin lebih paham lagi tentang Paskah kali ini loh Romo. Ya. Jadi gantian tanyanya. Nah sekarang ganti Romo. Masa nggak puas sih dengan ini? Ya puas dong. Kan sih dosanya terus nanti kayaknya. Iya. Tentang apa sih semua? Jadi gini Romo. Kan dalam karya keselamatan alam itu Yesus harus menanggung penderitaan melalui sengsara, wafat, terus akhirnya bangkit kan. Nah, kenapa sih hal itu harus melalui Tuhan Yesus dulu? Dan menurutku gimana? Kalau menurut kamu gimana? Gimana dong? Pen, menurut kamu gimana, Pen? Aduh, gimana ya Romo? Aku juga belum masalah ngerti sih soal Paskah. Ya. Ya, mungkin Romo mau menambahkan mungkin. Loh, nambah kok jawab? Nah, menjelaskan itu. Bikin dok ini ya. Ini telur kan. Oke. Telur Paskah itu Romo. Jadi kalau bicara soal misteri Paskah itu ya, kenapa kok Yesus juga harus menderita, kemudian wafat, lalu dimakamkan, dan kemudian bangkit gitu. Kenapa semua itu harus dilalui gitu ya? Iya. Saya kalau jawab nakal, ngomong itu urusan Tuhan. Itu nakal ya. Iya. Tapi tentu tidak seperti itu. Jadi sebenarnya dari peristiwa itu secara awal itu mau menjelaskan bahwa peristiwa itu tidak bisa dilepaskan dari dimensi historis. Tapi juga ada yang dimensi meta historis. Yang historis itu ini, ketika Yesus menjadi utusan Bapa, menjadi manusia, kan ingin semakin ditekankan bahwa secara historis peristiwa salib sendiri itu kan ada bukti juga. Ada tokoh-tokoh lain yang disebut di antaranya misalnya zamannya Pontius Pilatus. Nah, itu kan berarti bukti historisitasnya itu memang betul-betul ada. Tapi saya kira yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah keseriusan Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu yang terpenting. Pertama, melalui peristiwa salib itu justru ingin menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh menunjukkan pribadi yang setia dan taat akan panggilan itu. Jadi justru kalau ada penderitaan itu dijalani, itu menunjukkan kesetiaan. Ini hal yang sangat manusiawi banget ya, toh. Kalau orang setia karena diajak makan enak terus ya nggak setia. Tapi justru ketika ada dimensi penderitaan bahkan sampai salib, itu kan dimensi kesetiaan luar biasa. Dan wujud dari cinta Allah yang lebih mendalam justru dari korban itu.
Kalau cinta yang biasa Ya. kalau ada hal yang mungkin agak nggak enak ya tinggal pergi. Oh, berarti itu ini ya, Mo. Dalam notabene kayak seperti ujian penderitaan. Jadi kita diuji dalam penderitaan itu gimana? Kita masih setia nggak nanti? Itu kita. Tapi kalau Yesus Kalau Yesus- menunjukkan bahwa melalui penderitaan yang diderita oleh Ya. Yesus itu ingin menunjukkan ketaatan, kesetiaan dan nilai dari cinta yang mendalam. Nah, nilai cinta yang mendalam itu dari mana? Berkorban. Nggak ada cinta tanpa korban. Kalau ngomong aku cinta padamu nggak berani berkorban, bohong. Udah. Gimana dah? Ada pacarmu kalau ngomong saya, aku cinta padamu, ternyata tidak ada korban, bohong. Nah, Oh, gitu serius. ya, Romo. Kemudian yang berikut peristiwa kematian. Iya. Kematiannya dan dimakamkan itu, ini di satu sisi juga ingin menunjukkan bahwa ini menjadi konsekuensi logis keberlanjutan dari apa yang sudah dia nyatakan, bahkan dalam sebuah pewartaannya. Misteri yang terjadi adalah Allah menjadi manusia. Konsekuensinya menjadi manusia adalah harus juga menunjukkan titik lemah. Nah, titik lemah manusia yang paling lemah, yang paling akhir adalah kematian. Jadi kita semua manusia. Titik terakhirnya di mana? Kematian. Mati. Nah, itu justru Yesus juga ingin menunjukkan solidaritas dengan manusia yang dalam titik kelemahan yang paling lemah. Sehingga itu yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh serius bersama dengan manusianya itu serius, bersatu dengan manusianya serius, solider dengan manusia yang lemah juga keseriusnya dalam konteks kematian. Jadi kalau Yesus tidak mati, justru nilai solidaritasnya menjadi Nggak ada. diragukan, ya kan? Iya. Makanya benarkah Yesus ini manusia? Padahal ajaran gereja Katolik mengatakan apa? Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Iya. Nah kalau nggak mati, Jadi bukan. berarti bukan manusia 100% dong. Kan gitu loh. Iya. Nah, Iya, inilah. Romo. Saya kira sampai di sini bisa dipahami ya. Lalu berikut yang terakhir kebangkitannya ini memiliki dimensi meta historis karena apa? Karena memang tidak bisa dijelaskan begitu saja kecuali ada dalam konteks iman. Jadi misteri kebangkitan ini dalam konteks iman. Mengapa? Kebangkitan Yesus tidak ditunjukkan kepada setiap orang, tapi ditujukan terutama kepada mereka yang mempunyai iman, Yang percaya. Gitu. yang percaya. Oh, iya. Kenapa tidak? Kalau Yesus ingin bergaya-gaya kan, kebangkitannya tunjukkan aja kepada Pilatus. Iya. Tapi nyatanya kan enggak. Iya. Tapi justru dikaitkan dengan komunitas yang tidak bina. Pertama dengan misalnya Maria Magdalena yang betul-betul dia memang menunjukkan iman dan cinta yang mendalam. Kemudian juga dengan para rasul, dengan para murid. Tapi kenapa tidak kepada Herodes, tidak kepada Pilatus, Serdadu? Kenapa tidak? Mereka tidak akan percaya. Nah, maka misteri iman ini jauh menentukan bahwa misteri kebangkitan itu bisa dialami. Nah, yang berikutnya adalah dari kebangkitan itu ingin menunjukkan bahwa dimensi ilahi. Kalau tadi menderita salib dan mati dimensi manusiawi yang ditekankan, sekarang kebangkitan inilah dimensi ilahinya semakin nyata. Itu kan? Misteri Oke. ilahi itu apa dong, Romo? Ya, bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Oh, sama. Nah. Jadi kayak tadi 100% manusia, 100% Maka sekarang terjawab sudah. Oke. Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. 100% Allah. Oh iya nih, Romo. Apa lagi? Nggak ada? Ya sudah. Sudah. Ini aku lupa nih, Romo mau minum apa? Kasih kan ngobrol sampai lupa nawarin minum. Ya, Iya. harus Nggak kopi pahit tanpa gula. Wes dah. Iya. Sudah selesai pertanyaannya. Katpen, masih ada yang perlu ditanyakan? Mumpung Romo masih di sini loh. Saya segera mau dengan Mas Indra mau pergi lah. Mau kemana toh Romo? Hujan ini Buru-buru banget, Romo. Hujan. Main catur. Tapi nggak tahu bicara orang tua aja. Main catur ya, Mo.
Ada lagi nih Mo, aku mau Oh, masih tanya. ada nih Mo. Kan melalui sengsara wafat dan kebangkitan Kristus, kita umat Katolik diajak untuk merenungkan peristiwa dalam gereja, yakni Prapaskah, Minggu Palma, ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan pada akhirnya di Minggu Paskah. Mungkin bisa dijelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Loh, ya seluruh peristiwa itu kan ingin menunjukkan apa yang sudah kamu tanyakan tadi, toh. Ya, seluruh peristiwa itu kita diajak menyadari tentang peristiwa di mana Yesus menjadi manusia yang rela berkorban, kemudian juga membawa kita pada iman. Dan sama toh. Coba kamu lihat, ada peristiwa derita, ada peristiwa kematian, ada peristiwa kebangkitan. Sebenarnya sama. Jadi kalau ditanya mengapa gereja merayakan semuanya itu sebenarnya ya urutannya dengan 3 dimensi tadi, dimensi sengsara, dimensi kematian, dan dimensi kebangkitan. Bisa dibilang itu dirangkum dalam pekan suci Iya, itu. jadi ketika kita mau mengenangkan kembali misteri salib, misteri Iya. kebangkitan, itu ya memang melalui apa yang sudah kita rayakan mulai dari ada masa Prapaskah. Mungkin kalau boleh dikatakan malah sejak masa Natal ya. Advent. Natal dengan Prapaskah, Paskah, itu semua bahkan nanti sama pada peristiwa Pentakosta. Sama sebenarnya. Itu semuanya dikaitkan dengan misteri di mana Allah menjadi manusia dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperoleh rahmat kembali. Berarti rangkaiannya panjang ya, Mo? Dari kalau dibilang tadi Romo bilang dari Advent sampai nanti Ya, kalau- Hari Raya Pentakosta. Ya kalau boleh katakan mulai peristiwa semua itu kan peristiwa di mana kita merayakan Yesus Kristus. Ya kalau boleh dikatakan mulai Advent dari nanti Yesus Raja tuh. Panjang sekali ya. Iya, makanya itu. Jadi kita harus bangga dong jadi umat Katolik. Iya dong. Gimana Bu Edith? Sudah ngantuk Bu Edith? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya mungkin ini bisa menjadi juga makna bagi kita ya, paroki Ya. kita, umat Katolik di paroki kita, makna yang bisa kita petik apa ya? Oh. Saya kira kita bisa menggali juga berkaitan dengan nilai ketaatan, nilai kesetiaan dalam derita, dan itu wujud dari cinta yang tadi disebutkan tadi. Oh, Nggak iya. mungkin kita mau ngomong cinta kalau nggak ada korban sama sekali. Itu Berani mencintai bagaimana dari kita berkorban. diajak untuk menghayati nilai cinta yang mendalam ya dengan berkorban, kalau perlu sampai juga merasakan penderitaan gitu. Iya. Kalau nggak ada itu, saya kira perlu dilakukan, betul-betul cinta enggak. Ibu aja, seorang ibu, karena cintanya kepada anak, Ya. berkorbannya luar biasa loh. Menderita juga loh. Itu kan wujud dari cinta yang terdalam. Iya. Tapi saya kira kita tidak boleh juga hanya berhenti pada teologi salib. Teologi salib berarti berhenti pada penderitaan. Karena kita orang Katolik itu sebenarnya tidak boleh hanya berhenti pada teologi salib, tapi juga harus sampai pada teologi kebangkitan dan kemuliaan. Karena selain kita memang diajak menyadari tentang kelemahan-kelemahan manusiawi, lalu membangun dengan berbagai kehidupan yang diwarnai dengan cinta, tapi kita boleh menjawab pertanyaan, untuk apa semuanya ini? Yakni tidak lain adalah untuk kehidupan masa yang akan datang. Jadi bukan hanya berhenti pada penderitaan dan kematian, tapi juga kita harus merasakan, menghayati tentang hakikat dari makna kebangkitan dan kemuliaan. Ini saya kira yang harus kita hayati bersama-sama. Jika jadi orang Katolik ya, suatu ketika ya memang harus merenung, kemudian juga harus berkorban, tapi juga punya harapan, keyakinan. Makanya nanti kalau kita kembali kepada soal apa yang disampaikan oleh Paulus ya, iman, harapan, kasih menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Iman akan kebangkitan Yesus Kristus yang membuat kita semangat. Gitulah. Saya jadi Romo, kalau nggak ada iman akan Yesus Kristus yang bangkit, ya untuk apa? Ya kan gitu ya. Iya Romo. Mantap. Terima kasih Romo sudah hadir, sudah menjelaskan dan memberi wawasan buat kita semua nih. Buat saya, Kak Mary, Alda, sama Kak Edi juga. Terima kasih ya Kak Terima kasih Edith juga buat Kak Edith. sudah Nah, meluangkan aku heran waktu. kok kamu sekarang jadi pinter gitu ya. Masa sih, Mau? Iya.
berani tanya gitu. Sama-sama belajar Romo. Kan udah di training sama Iya. Kak Adit Romo. Ya. Gimana nih hujan? Kamu juga katanya tadi mau keluar sama Iya, makanya kalau Sip. boleh saya meninggalkan tempat dulu ya. Tapi kan masih hujan Romo. Iya, Romo, Mau masih kemana hujan. Romo? Naik mobil sayang. Iya yang punya mobil. Iya, Kita nggak punya mobil, kita jalan kaki. Gimana? Cukup ya sampai Cukup sini ya. Romo. Ya, Terima kasih. sangat jelas. Udah, sampai jumpa lain kali. Nggak apa-apa nanti kalau ada hal-hal kalau saya perlu manggil saya panggil aja nggak apa-apa. Siap Oke, Romo. siap, Romo. Ya, tadi pas kebetulan janjian dengan Mas Indra mau. Iya. Ya. Iya. Dadah. Terima kasih Terima kasih Romo. Romo. Hati-hati. Ayah ini Bu Edit ini. Gimana Bu? Oke, mungkin cukup kali ini ya obrolan kita hari ini. Gimana? Seru nggak? Seru lah. Seru banget ya Iya. pastinya. Bu Edit tidak kapok kan? Oke, buat teman-teman di rumah tetap terus saksikan podcast Studio Keren. Sejak dengerin obrolan kata Kese Romo Nganjuk. Nganjuk. Ngobrol iman. Studio Keren dong.